Dan ketika dia mencoba membuka pintu, ternyata pintunya tidak dikunci. Nah, akhirnya dia mencoba untuk mengecek. Dia masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari keberadaan Bu Naimah. Lalu dia manggil-manggil nama Bu Naimah, tidak ada yang menjawab sampai akhirnya, "Yo geng, tekan tombol subscribe geng." Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang sebuah kasus yang melibatkan karyawan dan bosnya. Kalau sebelumnya, sebuah kejadian eksekusi yang dialami oleh seorang bos galon. Gara-gara salah satu karyawannya itu merasa sakit hati karena sering dimarahi dan juga ya diperlakukan kasar secara fisik. Hari ini kembali terjadi nih geng, tepatnya di Jakarta Barat. Seorang bos penginapan itu juga dieksekusi oleh karyawannya. Nama si korban alias nama bosnya ini adalah Naimah S. Bahmit. Dia dieksekusi oleh 2 orang asisten rumah tangga alias ART di rumahnya sendiri. Lagi-lagi motifnya adalah dendam dan sakit hati karena perlakuan si bos alias si majikan ini terhadap ART-nya. Oke, bagaimana kronologi kasus ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelum kita masuk ke kronologi, kita ulas terlebih dahulu profil tentang si korban alias bos yang bernama Naimah S. Bahmit ini. Naimah S. Bahmit adalah seorang wanita parubaya berumur 61 tahun. Bu Naimah ini memiliki 2 orang anak yang salah satunya bernama Noval. Dan beliau ini merupakan pemilik dari sebuah penginapan yang bernama Asirot Residence yang terletak di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari beberapa sumber informasi mengatakan kalau dulunya penginapan ini merupakan sebuah kos-kosan yang kemudian itu bekerja sama dengan perusahaan OYO merubah kos-kosan tersebut menjadi penginapan harian. Namun sayangnya ya, untuk saat sekarang ini kabarnya penginapan tersebut sudah tidak beroperasi lagi gara-gara adanya surat edaran dari Pemda bahwa izin daripada penginapan tersebut itu tidak lengkap, tidak diurus. Nah, jadi singkat cerita nih geng, Bu Naimah ini tinggal bersama anak keduanya yang bernama Noval tadi. Sementara anak dia yang pertama itu sedang berada di luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat, dan dia sudah bekerja di sana. Bu Naimah ini selain tinggal sama Noval, dia juga tinggal dengan 2 ART-nya yang bernama Susi Dewi Sri yang berumur 49 tahun dan Ferdi Mansur yang berumur 31 tahun. Kedua ART-nya ini sebenarnya masih baru. Ferdi itu bekerja belum genap setahun, masih 9 bulan. Sementara Susi itu baru bekerja selama 3 bulan. Jadi masih baru banget lah. Jadi kalau misalkan ya ibaratnya pembantu yang baru bekerja kan biasanya memang agak sedikit effort gitu ya untuk mengajarkan, untuk mengarahkan gitu. Karena mereka baru saja beradaptasi dengan rumah si majikan. Lalu anak dari Bu Naimah itu sebenarnya sudah merasa tidak nyaman dengan 2 ART mereka ini. Jadi dari awal kedekatan antara Noval dengan 2 ART ini benar-benar buruk. Komunikasinya juga buruk. Dan menurut Noval, kedua ART-nya ini nggak sopan. Terus juga Noval tuh nggak nyaman kalau ada 2 ART ini di rumah. Nah, Noval pernah meminta kepada ibunya, yaitu Bu Naimah, untuk memecat kedua ART ini. Nah, namun di saat itu entah apa yang ada di pikiran Bu Naimah, dia memilih untuk tidak memecat kedua ART tersebut. Lalu menurut Noval nih ya, ada beberapa hal yang membuat Noval sebenarnya ya memang sudah enek banget nih dengan 2 pembantu ini. Jadi kalau kita lihat dari umur salah satu pembantunya itu nggak jauh beda dengan umur dari si majikan yaitu Bu Naimah. Nah, jadi salah satunya kan yang bernama Susi itu umurnya 49 tahun. Jadi bisa dikatakan udah termasuk tua juga gitu. Dan ketika dia berbicara dengan Bu Naimah yang notabene ini majikannya dia gitu, Susi ini sering menjawab dengan kata-kata yang singkat dan ya nggak sopan. Biasanya kalau misalkan disuruh apapun dia jawabnya iya Bu, nanti aja. Jawabannya kayak gitu. Dan sama juga dengan Ferdi. Kalau disuruh tuh ngomongnya iya nanti. Jadi kayak nggak ada penghormatan sedikit pun untuk si majikan. Jadi disitulah Noval sebagai anak si majikannya itu merasa sakit hati dan nggak senang gitu dengan 2 orang ART alias pembantu ini.
Terus dibalik semua itu, Bu Naimah sendiri itu dikenal tidak terlalu dekat dengan warga sekitar alias tetangganya. Karena memang dia orangnya agak sedikit tertutup, terus juga jarang keluar. Ditambah lagi umurnya sudah tua dan jalannya mulai tertati-tati. Namun walaupun dia jarang bergaul dengan warga sekitar, tapi sebenarnya Bu Naimah ini adalah sosok yang baik, geng. Dia tidak jarang berbagi dengan tetangga sekitarnya. Hanya saja dia jarang buat nongkrong, buat ngobrol, itu jarang. Tetapi kalau untuk berbagi rezeki, bersedekah gitu ya, dia masih sering melakukan hal itu di hari-hari tertentu. Jadi bisa digambarkan Bu Naimah ini memang orang baik. Ya dari cara dia memperlakukan dua ART-nya aja kita udah bisa menilai gitu kan. Yang dimana ART-nya ini nggak sopan terhadap dia, tapi dia tidak pernah memecat kedua ART tersebut. Nah lalu sementara itu profil kedua ART ini sebenarnya lumayan gak jelas gitu ya. Jadi di pemberitaan belum ada yang menyebutkan asal muasal bagaimana Bu Naimah ini bisa berkenalan dengan dua ART ini. Dan juga asal muasal ART ini juga tidak disebutkan. Mungkin nih buat teman-teman yang lebih tahu tentang cerita ini boleh tinggalkan komentar di bawah sebagai tambahan. Sebenarnya ya di mana mereka bertemu awalnya, kenapa mereka bisa bekerja dengan Bu Naimah, dan juga mereka ini asalnya dari mana. Mungkin kalian ada yang lebih tahu, boleh tinggalkan komentar di bawah. Oke, kita lanjut. Nah lalu berbeda dengan keterangan dari Noval, menurut kedua ART ini mereka itu sering mendapatkan perlakuan kasar dan juga sering ya dimaki lah oleh Bu Naimah. Hal ini belum bisa terbukti ya karena memang tidak ada saksi yang bisa menerangkan kalau Bu Naimah orangnya seperti itu. Lalu menurut keterangan Susi juga, dia ini merasa sakit hati dengan Bu Naimah karena apa-apa tuh Bu Naimah ini selalu main mulut. Jadi menurut Susi, dia mendingan dipukul atau disakiti secara fisik ketimbang harus dikata-katai katanya. Karena hal itu dapat membuat dia sangat-sangat sakit hati dan dendam. Lalu menurut Susi juga, dari awal dia tinggal dan bekerja bersama Bu Naimah, sebenarnya Bu Naimah ini adalah bos yang baik-baik aja. Namun seiring berjalannya waktu, menurut Susi, sifat asli Bu Naimah mulai kelihatan katanya. Dia bilang Bu Naimah ini ya sudah mulai berkata kasar, sudah mulai terlihat nggak baiknya. Ya tapi balik lagi kan, belum tentu ya seseorang itu bisa marah-marah ya geng, kalau tanpa sebab gitu. Nah, keterangan dari Susi ini sebenarnya agak sedikit janggal. Kenapa? Karena di dalam kasus ini, Susi ini punya niat yang lain, yaitu dia punya niat untuk mencuri kendaraan bermotor milik Bu Naimah. Padahal secara logikanya ya, kalau memang dia sakit hati dengan perlakuan Bu Naimah, harusnya pembalasannya bukan dengan mencuri, ya nggak sih? Kalau memang dia merasa sakit hati, ya setidaknya mungkin balas perkataannya lalu cabut dari rumah itu bisa aja. Atau lebih make sense lagi ya kalau dia karena dia sakit hati, ya itu masih nyambung gitu ya. Sakit hati terus balas rasa sakit hatinya dengan masih nyambung gitu. Ini enggak, sakit hati lalu pengen nyolong. Jadi di sini agak sedikit aneh dan janggal. Dan di sini kita bisa menilai sendiri bahwa ya si pelaku ini memang niatnya sudah buruk dari awal. Berbeda dengan Susi, Ferdi itu justru memang punya niat ingin menghabisi Bu Naimah. Nah lalu di saat itu Ferdi ini menyampaikan nih rencana dia kepada Susi. Di saat itu Susi bilang kalau gua maunya ngambil motornya doang gitu. Setelah itu ya kabur. Nah terus Ferdi bilang kayaknya nggak seru deh gitu. Lebih enaknya kita eksekusi aja gitu. Nah kurang lebih obrolannya kayak gitulah. Susi awalnya justru nggak mau sebenarnya mengeksekusi Bu Naimah karena itu kan sangat beresiko. Nah sementara Ferdi ini terus membujuk Susi agar Susi mau untuk mengikuti cara dia mengeksekusi Bu Naimah. Ferdi di saat itu membujuk Susi dengan mengatakan kalau Bu Naimah ini sudah tewas dieksekusi, maka ya Susi nanti dengan gampang bisa mengambil kendaraan bermotornya. Nah mendengar hal itu Susi merasa masuk akal juga nih ajakan dari si Ferdi. Ya udah deh kita eksekusi Bu Naimah. Dan ya bulatlah tekad mereka untuk mengatur rencana eksekusi terhadap Bu Naimah di saat itu. Pada awal rencana eksekusinya, mereka itu sempat mencoba mengeksekusi Bu Naimah ini menggunakan racun tikus. Jadi di saat itu Ferdi yang membeli racun tikus secara online. Lalu Susi yang menyajikan racun tikus itu di dalam makanan yang akan dimakan oleh Bu Naimah. Namun sayangnya, rencana ini tinggal rencana karena racun tikusnya sudah terbeli dan tiba-tiba mereka merasa ragu dan ya nggak yakin dengan apa yang akan mereka lakukan. Nah, tapi ketika dimintai keterangan nih geng ya, ditanyain kenapa pas beli racun tikus itu masih merasa ragu untuk mengeksekusi Bu Naimah. Terus mereka bilang mereka justru bukan ragu untuk menghabisi katanya. Mereka ini ragu itu racun bisa bikin Bu Naimah tewas apa enggak gitu. Kalau misalkan cuma diracunin doang, tiba-tiba dia nggak tewas, terus dia lapor polisi, ya mereka ketangkap dan Bu Naimahnya nggak tewas sama sekali. Di saat itulah mereka mengurungkan niat menggunakan racun tikus.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam kronologi eksekusi yang berakhir dengan tewasnya Bu Naimah. Hal ini berawal pada tanggal 10 April tahun 2023 kemarin. Di saat itu anak Bu Naimah yang bernama Noval sedang tidak berada di rumah. Menurut sumber, Noval ini sedang ada di luar negeri. Nah, di saat itu Noval ini sebenarnya udah nggak tega nih buat ninggalin ibunya di rumah. Dan dia juga tidak enak perasaan gitu, meninggalkan ibunya dengan 2 ART yang kurang ajar ini. Tapi apa boleh buat, karena Noval harus ke luar negeri karena ada urusan, mau tidak mau dia meninggalkan ibunya. Ya mungkin ini adalah sebuah penyesalan yang tidak akan pernah selesai yang ada di dalam hidup Noval ya. Jadilah di saat itu Noval berangkat ke luar negeri menyisakan Bu Naimah dengan Susi serta Ferdi di rumah. Menurut keterangan dari Susi, di saat itu Bu Naimah masih sering marah-marah katanya. Ya, tapi ini tidak bisa dikonfirmasi secara langsung ya, benar apa enggak nih. Tapi yang jelas Susi dan Ferdi merasa ya dia dimarah-marahi oleh Bu Naimah, walaupun di saat itu anaknya Noval tidak berada di rumah. Di saat itu Ferdi dan Susi merasa ya amarah mereka sudah di puncak. Mereka sudah tidak tahan dengan perlakuan Bu Naimah ini. Dan juga mereka melihat sebuah kesempatan di mana anak Bu Naimah tidak ada di rumah, yaitu si Noval tadi. Nah, di sini nih kesempatan yang benar-benar besar untuk menghabisi Bu Naimah. Di saat itu Ferdi mengatakan kepada Susi, gimana kalau kita sekap aja, lalu kita lakban mulutnya supaya tidak teriak, baru kita habisi. Nah, Susi menyetujui ide dari Ferdi ini. Langsung Susi menuju ke minimarket yang ada di dekat rumah untuk membeli lakban. Dan kejadian ini tepat pada tanggal 11 April atau keesokan harinya. Nah, lalu Susi pulang ke rumah Bu Naimah kembali membawa lakban dan juga beberapa peralatan lain. Di hari itu mereka menunggu dulu tuh untuk tidak langsung mengeksekusi Bu Naimah. Tetapi keesokan harinya, di hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023, tiba-tiba katanya Bu Naimah ini kembali marah-marah. Dia memarahi Ferdi sampai si Ferdi ini merasa sangat sakit hati. Di saat itu Ferdi yang sudah menahan amarah, merasa sangat tidak terima dengan perkataan Bu Naimah, langsung mendorong Bu Naimah hingga terjungkal ke lantai. Lalu Ferdi ini langsung lompat menindih tubuh Bu Naimah dan menutup mulut Bu Naimah dengan tangan. Nah, di saat itu seketika Bu Naimah merintih kesakitan. Susi yang melihat kondisi itu langsung membantu Ferdi untuk memegangi Bu Naimah. Dia mengambil lakban yang sudah dia beli dan langsung menutup mulut Bu Naimah dengan lakban tersebut. Dan Ferdi memegangi tangan Bu Naimah agar tidak bisa melawan. Lalu tidak cukup menutup mulut, bagian mata Bu Naimah juga ditutup dengan lakban. Di saat itu Bu Naimah meronta-ronta berusaha untuk melawan dan mencoba melepaskan diri. Lalu Ferdi ini ternyata sudah menyiapkan seutas tali jemuran di kantongnya, geng. Dia langsung ambil tali jemuran itu dan dia lilitkan ke leher Bu Naimah. Lalu antara Ferdi dan Susi menarik sekuat tenaga antara ujung ke ujung tali jemuran tersebut yang dililitkan di leher Bu Naimah selama 15 menit lamanya. Di saat itu Bu Naimah benar-benar merintih kesakitan karena tidak bisa bernafas. Ya, dia tercekik oleh lilitan tali jemuran tadi. Hingga pada akhirnya Bu Naimah ini tewas seketika karena lemas dan tidak bisa bernafas. Di saat itu Ferdi dan Susi ini benar-benar psikopat banget. Setelah melihat Bu Naimah tidak sadarkan diri dan tidak berdaya, mereka tuh masih menunggu. Mereka tuh masih memastikan ini udah tewas apa belum. Kalau belum tewas, mereka akan mengeksekusi Bu Naimah lagi. Lalu setelah memastikan beberapa saat, mereka yakin kalau Bu Naimah sudah meninggal dunia, barulah mereka melepaskan tali jemuran dari leher Bu Naimah. Kemudian mereka mengikat tangan Bu Naimah ini ke belakang dengan menggunakan lakban dan membawanya masuk ke dalam sebuah kamar. Lalu jasad Bu Naimah ini diletakkan di lantai kamar tersebut dan ditutupi dengan selimut, geng. Nah, lalu pada malam harinya barulah mereka menggondol kendaraan Bu Naimah. Jadi Bu Naimah ini memang tinggal di bekas penginapan yang sudah tidak beroperasi ini. Nah, di depan penginapannya itu ada minimarket, yang mana minimarket ini ada seorang tukang parkir yang bernama Amaria Tami. Ketika itu pada malam hari, Amaria Tami ini melihat dua ART Bu Naimah yang bernama Susi dan Ferdi itu sedang membawa dua mobil milik keluarga Bu Naimah. Yang satunya Fortuner, yang satunya lagi BMW.
Dia sempat curiga di saat itu dan menanyakan kepada kedua ART ini, itu mobil mau dibawa kemana? Ferdi menjawab, dia bilang, ini Bu Naima perintahin kita buat pindahin mobil ke sana. Ke sana itu nggak jelas kemana. Dan si tukang parkir yang bernama Arya Tami ini juga tidak menanyakan lebih detail lagi, karena ya dia menganggap itu kan memang ART dari keluarga Bu Naima. Nah lalu Arya Tami juga sempat menanyakan hal ini kepada Susi. Nah di saat itu Susi juga menjawab dengan jawaban yang sama, mau ke sana nih disuruh sama Bu Naima katanya. Dan menurut Arya Tami, itulah terakhir kali dua ART ini terlihat di rumah keluarga Bu Naima. Nah, lalu ternyata dari informasi yang didapat, kedua ART ini berusaha untuk kabur ke Pulau Dewata Bali. Dan sebelum mereka kabur menggunakan mobil keluarga Bu Naima ini, mereka berdua itu sudah sempat mengambil beberapa uang cash ya, yang mana digunakan untuk proses mereka kabur gitu ya. Jadi uangnya itu sebesar Rp1.900.000, yang mengambil adalah si Ferdi. Lalu nih geng, beberapa saat kemudian si tukang parkir yang bernama Arya Tami tadi itu merasa curiga. Kondisi rumah Bu Naima beserta penginapannya itu selalu terang karena lampunya nyala. Tetapi kali ini kondisinya beda banget. Benar-benar tidak seperti biasanya, yang mana pintunya yang biasa dibuka itu terlihat tertutup. Terus juga lampu-lampunya mati semua dan benar-benar gelap. Nah, namun di saat itu dia tidak bisa melakukan banyak hal karena bukan bagian dari keluarga. Nah, jadilah di saat itu ya dia cuek dengan hal itu. Lalu singkat cerita, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 April tahun 2023, ini tepat pada dini hari, ada salah satu kerabat dari Bu Naima yang biasanya selalu kontekan dengan Bu Naima. Dia mencoba untuk menghubungi Bu Naima tetapi tidak ada jawaban. Dia merasa khawatir dengan Bu Naima, mungkin Bu Naima sakit atau terjadi apa-apa, sehingga ya nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya karena kerabatnya ini merasa curiga, dia mendatangi rumah Bu Naima pada dini hari tersebut. Lalu sesampainya di sana, kondisi rumah tersebut benar-benar gelap. Kan itu dini hari ya, harusnya ada lampu yang dinyalakan. Dan kerabat Bu Naima ini merasa curiga, apa yang terjadi ya? Apa Bu Naima nggak ada di rumah? Dan ketika dia mencoba membuka pintu, ternyata pintunya tidak dikunci. Nah akhirnya dia mencoba untuk mengecek. Dia masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari keberadaan Bu Naima. Lalu dia manggil-manggil nama Bu Naima, tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya dia menemukan jasad Bu Naima tergeletak di lantai yang sudah ditutupi dengan selimut. Kondisi Bu Naima di saat itu benar-benar memprihatinkan. Jasadnya sudah terbujur kaku dengan kondisi mata, mulut terlakban atau terikat dan juga tangannya ikut diikat. Kerabatnya yang syok dengan penemuan itu langsung berteriak meminta tolong dan menghubungi pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian langsung bergerak ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Nah, lalu pihak kepolisian meminta keterangan dari beberapa saksi dan ditemukanlah fakta bahwa dua orang ART yang bekerja di rumah Bu Naima itu tidak berada di tempat. Dan juga menurut keterangan si tukang parkir, ya dua ART tadi sebelum kejadian ini itu sempat pergi membawa dua mobil milik Bu Naima. Nah, berbekal informasi tersebutlah pihak kepolisian langsung mengejar dua ART tadi, yaitu Ferdi dan Susi. Lalu singkat cerita, polisi berhasil menemukan jejak dua ART ini dan mereka ditangkap di daerah Banyuwangi, Jawa Timur sebelum sempat menyeberang ke Pulau Dewata Bali. Di saat itu, beberapa kerabat dari Bu Naima sudah mengabari anak-anak Bu Naima dan mereka merasa kaget, shock banget. Apalagi Noval yang merasa sangat menyesal karena ya dia meninggalkan ibunya dengan dua ART yang bejat ini. Sementara itu, Ferdi dan Susi langsung dibawa kembali ke Jakarta dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk melakukan proses hukum. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukanlah konferensi pers di depan media. Nah, di saat itu kalian bisa lihat sendiri geng, sikap dari dua ART ini benar-benar psikopat. Mereka ini terlihat santai, seperti tidak merasa bersalah. Mereka ya masih tenang-tenang aja, padahal mereka baru saja mengeksekusi majikannya. Di saat itu, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa satu buah gulung lakban coklat, satu potong pakaian Bu Naima, lalu satu buah karpet bludru putih, satu buah handphone merek Infinix berwarna hijau Tosca, dan satu buah handphone bermerek Vivo berwarna putih, dan 3 kartu SIM, serta satu baju berwarna hitam, satu celana panjang berwarna hitam, dan satu kemeja panjang berwarna merah. Nah, lalu polisi juga menyita mobil BMW milik Bu Naima, serta uang dengan jumlah 1,9 juta pecahan 50
ribu sebanyak 38 lembar dan ini merupakan milik Bu Naimah yang belum dipakai. Dan atas perbuatan mereka ini, Ferdi dan Susi dikenakan pasal 340 KUHP atau pasal 388 KUHP dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana. Nah, lalu singkat cerita, kedua anak Bu Naimah pun pulang dan memakamkan ibu mereka di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 14 April tahun 2023 dan ini merupakan keputusan keluarga mereka. Gila nggak tuh, geng? Sedih banget gak sih, geng? Ditinggal sebentar oleh anaknya, tahu-tahu sang ibu harus meregang nyawa. Dan ya ini mungkin menjadi sebuah penyesalan yang amat mendalam dari sang anak. Karena ya dia gak menyangka gitu ya, dia tinggalkan sebentar ibunya, tahu-tahu ibunya dieksekusi oleh 2 ART. Yang mana sebenarnya ya dia sudah punya firasat kalau kedua ART ini bukan ART yang baik, bukan ART yang kerjanya benar. Ini adalah sebuah pelajaran juga buat kita nih, geng. Karena ya kita harus berhati-hati banget. Orang-orang di luar sana sekarang ya kalau dibilang banyak orang jahat, ya dari dulu yang banyak orang jahat. Tetapi yang lebih gilanya sekarang banyak orang yang lapar. Jadi mereka itu berbaur dengan keluarga kita, bukannya semakin hari semakin baik, tapi ya kadang ada niat jahat ketika ingin memiliki harta kita, ingin menguasai harta benda kita. Jadi muncullah niat-niat ingin menyingkirkan kita demi harta yang kita punya. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Karena kenapa? Kalau harta masih bisa dicari lah. Kalau dia maling, dia bawa kabur, ya udahlah. Tapi kalau misalkan sampai nyawa kita dihabisi untuk mendapatkan harta milik kita, ya apa artinya? Jadi yang selama ini kita punya itu justru malah membahayakan diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman semua, berhati-hati lagi. Apalagi kalau kalian memilih pekerja yang kalian ajak ke dalam keluarga kalian untuk berbaur.